Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Saputra, NIM 203307050, kelas 1C, Prodi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen penjualan dan pengelolaan toko pertanian. Tujuan sistem informasi manajemen penjualan dan pengelolaan toko pertanian bertujuan untuk memudahkan transaksi pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pemeriksaan stok barang dengan alamat web https://goordertokopertanian.com. Sistem yang akan dibuat adalah sistem yang dapat diakses oleh pemilik toko, pembeli, admin, keuangan, dan lain-lain untuk kebutuhan input data, output data, dan memperoleh informasi. Alasan, sistem yang lama masih berbasis manual dan memiliki kelemahannya sebagai berikut. Data barang yang ada di gudang tidak tercatat dengan rapi, yang menyebabkan barang tersebut rawan hilang. Pemberian harga pada penjualan barang custom tidak konstan, berubah-ubah. Kesulitan dalam menemukan riwayat pembayaran untuk pembayaran kredit yang akan dilakukan selanjutnya oleh pelanggan. Barang atau bahan yang dikirim ke rumah setelah pelanggan tidak diketahui statusnya. Pembuatan laporan terkait penjualan membutuhkan waktu yang lama. Bagian yang terlibat: pimpinan, manajer, administrasi, gudang, pengiriman. Lingkungan yang dikerjakan: data penjualan, data pembayaran, data stok barang. Lingkungan proyek: tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap konstruksi, tahap uji coba, tahap implementasi, sedangkan tahap operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh tim pemilik toko pertanian. Aliran sistem informasi lama: pelanggan, data barang, data pelanggan, data transaksi. Semua ini masih berbasis manual, diproses manual dengan menggunakan kertas. Data pelanggan menuju administrasi, menuju gudang, menuju pengiriman, dan menuju ke pimpinan. Administrasi mengolah data barang, data pelanggan, data transaksi, data barang masuk, data barang keluar, data barang. Pengirim mengolah data barang dikirim, data barang yang diterima, dan pimpinan menerima laporan dari administrasi, gudang, dan pengirim. Semua file ini disimpan oleh administrasi, gudang, pengiriman, dan juga pimpinan. Oke, aliran sistem informasi baru sebagai berikut: pelanggan, data barang, data pelanggan, data transaksi diolah dan dimasukkan ke dalam sebuah database yang diolah oleh administrasi, gudang, dan pengirim, juga pimpinan yang mengetahui semuanya. Oke, diagram HIPPO. Diagram HIPPO adalah diagram proses dari sistem informasi manajemen penjualan dan pengolahan toko pertanian. Dari input, proses, output. Input: data barang, data pelanggan, data transaksi, barang masuk, barang keluar, jumlah barang, dan data barang dikirim, dan data barang diterima. Diproses lalu menghasilkan output: data barang, data pelanggan, data transaksi, data barang masuk, data barang keluar, jumlah barang, data barang dikirim, data barang diterima. Diagram konteks: dari pelanggan memberikan data barang, data pelanggan, data transaksi, diolah oleh administrasi, terus dimasukkan ke sistem, lalu datanya dilaporkan ke gudang, lalu setelah itu gudang mencatat data barang masuk, data barang keluar, jumlah barang. Setelah itu dikasihkan ke pengirim, pengirim mengolah data barang dikirim, data barang diterima. Setelah itu dikasihkan ke administrasi untuk dilaporkan ke pimpinan, dan administrasi juga memberikan nota pembelian kepada pelanggan. Diagram DFD level 0.
1. Proses input. Proses input dilakukan oleh administrasi, gudang, dan pengirim. Data barang, data pelanggan, data transaksi dilakukan oleh administrasi, gudang melakukan input data barang masuk, data barang keluar, data jumlah barang. Pengirim memasukkan data barang, data pelanggan, data transaksi. Setelah itu diproses pengolahan data. Lalu setelah itu menghasilkan output. Output tersebut akan dilaporkan ke pimpinan berupa laporan penjualan dan pelanggan, laporan stok barang, laporan pengiriman. Setelah itu pelanggan mendapatkan faktur penjualan dan laporan-laporan tersebut juga akan dikasihkan ke administrasi, gudang, dan pengirim. Oke, diagram DFD level 1 sistem baru. DFD level 1 proses input data barang, data pelanggan, dan data transaksi. Administrasi memasukkan data barang, data pelanggan, data transaksi. Proses input data barang, pelanggan, transaksi. Data barang, data pelanggan, data transaksi diolah jadi barang, pelanggan, dan transaksi. DFD level 1 proses input data barang masuk dan data barang keluar dan jumlah barang dilakukan oleh gudang. Data barang masuk, data barang keluar, jumlah barang dilakukan proses input data, barang masuk, barang keluar, jumlah barang, dan menghasilkan proses barang masuk, barang keluar, dan jumlah barang. Sama juga kepada pengirim, data barang dikirim, data barang diterima. DFD level 2 sistem baru, data administrasi penjual. Administrasi melakukan input data barang pelanggan tadi, data transaksi, setelah itu data gudang, barang masuk, barang keluar, jumlah barang, data pengiriman, stok barang, barang dikirim, barang diterima, diproses, pengolahan data administrasi dan penjualan gudang pengiriman. Data administrasi penjualan, data gudang, data pengiriman, mendapatkan proses data penjualan dan administrasi gudang pengiriman. DFD level 3 sistem baru. Penjualan dan pelanggan untuk administrasi. Proses output laporan penjualan dan pelanggan per periode. Laporan penjualan dan pelanggan administrasi. Untuk laporan pengiriman untuk gudang. Laporan stok barang per periode untuk gudang dan laporan pengiriman untuk pengirim per periode pada pengirim. Pada pimpinan melaporkan laporan penjualan, stok barang, dan laporan pengiriman per periode pada pimpinan, dan pelanggan mendapatkan faktur penjualan. Desain output. Desain output laporan penjualan barang per periode seperti berikut. 8 itu adalah karakternya, 8 berarti huruf, berarti angka, dan X adalah huruf. 8 dan 5 itu ada panjang karakternya. Seperti ini. Penjualan barang per periode, kode transaksi, tanggal, kode barang, nama pelanggan, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah, dan jumlah harga. Dibuat oleh administrasi, diketahui oleh pimpinan. Daftar pelanggan toko pertanian Madani Farm seperti berikut. Kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dibuat oleh administrasi, diketahui oleh pimpinan. Laporan gudang dibuat oleh gudang, berisi nama barang, jumlah barang, nama barang, jumlah barang, barang masuk, barang keluar, stok awal, dan stok akhir, diketahui oleh pimpinan. Laporan pengiriman, nama barang, jumlah barang, tanggal pengiriman, tanggal diterima, bukti pengiriman. Faktur penjualan dibuat oleh administrasi dan ditandatangani oleh pimpinan, dikasihkan kepada pelanggan. Relasi antar file atau tabel dari pelanggan one to many kepada transaksi penjualan, dan dari barang one to many ke transaksi penjualan, gudang one to many to gudang untuk pengiriman, dan gudang untuk stok barang. Pengiriman one to many kepada transaksi penjualan,
untuk pengiriman. Isi dari tabel adalah pelanggan, KD PLN. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Seperti ini intinya. Ini desain tabel. Tabel dari tadi, dari diagram ini relasinya adalah seperti berikut. KD TRS, desain tabel transaksi seperti berikut. Varchar 8, keterangan kode transaksi. Tanggal transaksi seperti ini. Desain tabel barang, kode barang, varchar panjang 6, kode barang, dan seterusnya seperti ini. Desain tabel pelanggan, kode pelanggan, varchar 6, kode pelanggan. NM BRG, varchar 30, nama barang. Oke. Untuk desain input, sistem input akan dibuat seperti ini. Forum input data barang, kode barang X8. X itu berarti varchar atau huruf, 8 itu panjang karakternya. Seperti berikut, ada admin, ada pencarian, refresh, save, edit, delete, dan exit. Oke, desain input data pelanggan seperti berikut juga. Pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Desain input data transaksi seperti berikut. Desain input data gudang seperti berikut juga. Ada pencariannya juga, semuanya ada pencarian, dan refresh, save, edit, delete, dan exit. Oke, ini adalah desain input data pengiriman, hampir sama, kode barang, barang, tinggal masukkan saja. Desain proses barang, jumlah barang sama dengan harga satuan kali jumlah satuan. Desain proses gudang, jumlah stok barang, stok awal, dan ditambah stok akhir. Desain proses penjualan, total barang dikalikan jumlah satuan menjadi total harga. Oke, analisis biaya seperti berikut. Biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek seperti biaya konsultan, analisis sistem, penerapan sistem, tahap penerapan sistem, biaya operasi dan perawatan. Total biaya-biayanya tahun pertama untuk pembuatan sistem berarti ada 171.500 juta rupiah, dan untuk tahun pertama mengeluarkan 2 juta untuk biaya overhead, listrik, telepon, internet, dan lain-lain, biaya perawatan. Tahun berikutnya ada 2 juta, dan tahun berikutnya juga 2 juta, dan tahun berikutnya ada tambahan karena biaya perawatannya lebih banyak, 2.500.000. Tabel analisis manfaat. Keuntungan berwujud pengurangan biaya operasi karena dapat mengurangi biaya orang atau pegawai. 2. Pengurangan biaya kesalahan proses. Biasanya kalau manual itu ada khilaf, kesalahan proses, dan pengurangan biaya penjualan. Biaya seperti berikut. Total keuntungan berwujud ada 41 untuk tahun pertama, untuk tahun kedua 31, tahun ketiga ada 29, dan tahun keempat ada 29. Keuntungan tidak berwujud, peningkatan pelanggan, kepuasan pelanggan, peningkatan manajemen. Total keuntungannya tidak berwujud adalah 24 juta, 25 juta, 27, 25. Meningkatkan sistem. Total manfaat-manfaatnya adalah sebagai berikut: 65 juta tahun pertama, tahun kedua 60 juta, tahun ketiga 56 juta, untuk tahun keempat adalah 54 juta. Untuk penghitungan return of investment (ROI), manfaat tahun pertama ditambah manfaat tahun ketiga, manfaat tahun 4 itu totalnya adalah 235 juta. Biayanya adalah tahun pertama mengeluarkan biaya 171.500 juta, dan tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2 juta, dan tahun keempat adalah 2.500.000 dengan total biaya 178 juta. Untuk menghitung ROI, total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikalikan 100%, mendapatkan 32,2%. Untuk cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.